Halo sahabat Lensa Maritim. Tahukah kamu, TNI Angkatan Darat punya pasukan khusus serba rahasia? Ialah SAT-81 Kopassus yang kiprahnya sudah tak diragukan negara. SAT-81 Kopassus merupakan pemain lama di tingkat pasukan elit khusus yang termasyhur sampai ke mancanegara. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Pasukan elit Satuan 81 Komando Pasukan Khusus, Kopassus, ini bernaung di bawah matra TNI Angkatan Darat. Satuan 81 ini merupakan bagian dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang berisikan prajurit-prajurit pilihan. Satuan 81 dibentuk setelah peristiwa pembajakan pesawat terbang DC-8 PT Garuda Indonesia bernama julukan Wola di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, akhir Maret 1981. Pasukan elit 1 ini memiliki kemampuan kontra-intelijen yang spesial, dan memiliki beberapa tugas, yakni melaksanakan aksi dengan cepat mendesak, pengambilan putusan, dan daya tempur yang tinggi dalam menyelesaikan sasaran. Mereka, saat itu, terdiri dari beberapa batalion, yaitu Batalion 811, Batalion 812, dan Batalion Bantuan. Kemudian, Batalion 812, anti bajak pesawat yang melaksanakan operasi pembebasan sandera di pesawat terbang, dan Batalion Bantuan yang pantang menyerah menghadapi tugas yang berisiko tinggi. Luhut Panjaitan dan Prabowo Soebianto tercatat sebagai komandan dan wakil komandan pertama Satuan 81 ini. Pasukan elit yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur, ini mampu melaksanakan operasi anti-teror dari berbagai objek, seperti gedung, bus, kapal, kereta api, hingga pesawat udara, baik di daerah Sendirel maupun daerah Iawan. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat. Pasukan siluman milik Kopassus itu ternyata didirikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya berduet untuk menciptakan pasukan elit itu saat masih menjadi anggota TNI puluhan tahun silam atau tepatnya pada tahun 1981. Pasukan elit bernama SAT-81 yang disebut-sebut sebagai tim terbaik. SAT-81 adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81 atau dikenal juga dengan Satgultor 81. Beberapa tahun belakangan ini istilah Gultor dihilangkan dari satuan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror sehingga dikenal pula dengan sebutan SAT-81. Kualifikasi personil Satgultor 81 atau SAT-81 secara lebih tinggi dari satuan sejenis dan paling lama didirikan yaitu pada tahun 1981. Karena itulah personil SAT-81 baru diturunkan bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan segala kesulitan yang terbilang cukup tinggi. Satuan ini pernah diterjunkan memburu Nurdin M. Top dan kawan-kawannya pada tahun 2009 lalu, pelaku bom Sarinah dan Mako Brimob Kelapa II. Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil dengan durasi sangat cepat bukan lagi dalam hitungan jam tapi dalam hitungan menit. Salah satu contoh penerjunan Satgultor 81 adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pertengahan Januari tahun 2016. Lalu pasukan elit ini juga disebut sempat diterjunkan dalam menanggulangi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa II pada pertengahan Mei tahun 2018 lalu, namun tak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI. Pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur, mulai dari anggota polisi warga biasa, bahkan sampai menyamar secara tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terduga rahasia dan misterius. Kekuatan dari satuan ini sangat jarang dipublikasikan secara umum, sehingga mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya semua dirahasiakan. SAT-81 kemudian menjelma menjadi kiblat pasukan khusus lokal mulai soal latihan, kemampuan perlengkapan, hingga persenjataan dan teknik operasi-operasi senyapnya. Mereka diterjunkan dalam unit kecil di dalam penugasan, SAT-81 bergerak dalam unit kecil yang disebut seksi dengan berkekuatan hanya 10 orang atau unit 4-5 orang saja untuk penyamaran SAT-81 tidak mengenakan tanda kepangkatan di lapangan dengan informasi yang serba terbatas.
Jenderal Luhut Binsar Panjaitan merupakan Komando Pertama Detasemen 81, atau dikenal sebagai SAT 81 Gultor, penanggulangan teror, pada saat didirikan di tahun 1982 silam. Pasukan itu merupakan Prakasai Letjen TNI Leonardus Benyamin Moerdani, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat itu Luhut masih berpangkat Mayor TNI, didampingi oleh Prabowo yang memiliki pangkat Kapten. Namun, sebelum ditunjuk sebagai Komando Pasukan Khusus, SAT 81 Gultor, Luhut dan Prabowo terlebih dahulu menempuh pendidikan di luar negeri pada tahun 1981. Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto berangkat menuju Jerman untuk menerima pendidikan ilmu spesialis penanggulangan teror. Di Jerman, Luhut dan Prabowo mendapatkan ilmu mengenai penumpasan teroris der Grenzschutzgruppe 9, GSG 9, yang merupakan satuan unit taktis operasi khusus anti-terorisme, elit dari Kepolisian Federal Jerman, BOL. Kehebatan SAT 81 Kopassus rupanya tak hanya kondang di dalam negeri, Cina rupanya dibikin takjub sampai diam-diam ikut memuji. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Kopassus, NIL, ID pada 17 Desember 2013 lalu, kala Komandan Jenderal Kopassus kala itu Maijen TNI Agus Sutomo, menerima kunjungan resmi Menteri Pertahanan Nasional RRC Jenderal Chang Wangquar di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Senin, 16 Desember 2013. Kunjungan resmi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Cina, khususnya Kopassus Indonesia dengan pasukan khusus Cina. Baik dalam bidang pendidikan dan latihan maupun bidang lain untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Menteri Pertahanan Cina ketika selesai melihat demonstrasi prajurit SAT 81 Kopassus sangat senang dan bangga melihat penampilan kemampuan teknis prajurit SAT 81 Kopassus. Selain itu juga memuji bahwa prajurit SAT 81 Kopassus adalah prajurit yang terampil dan terlatih, kata Danjen Kopassus kala itu. Menhan Cina dalam kunjungan tersebut didampingin beberapa staf dan duta besar Cina, sedangkan Danjen Kopassus didampingi para pamen ahli, asisten Danjen Kopassus dan para komandan satuan serta Kabalak Kopassus.